Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 hal yang tak boleh kita cela, kita caci, kita rendahkan, kita hina, kita lecehkan. Dan mudah-mudahan yang 10 ini bisa kita hindarkan, karena bisa merusak tatanan kehidupan kita. Apa yang pertama yang tak boleh dicela, dicaci? 1, dilarang mencela dan mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh mencela, mencaci sahabat Rasulullah, karena sahabat Rasulullah itu begitu banyaknya. Mereka bukan saja berkorban harta, tapi mereka rela berkorban nyawa sekalipun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap mendampingi baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia bawa semua hartanya. Padahal saat itu keluarganya membutuhkan, tetapi keluarganya mendukung perjuangan mereka. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang berjuang dalam menegakkan Islam sampai Baitul Maqdis dapat dikuasai oleh Islam ketika itu. Begitu juga Utsman bin Affan yang berkorban hartanya, karena beliau itu orang kaya. Dan sampai sekarang wakaf Sayyidina Utsman itu ada di kota Mekah sampai sekarang. Begitu juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rela menggantikan tempat tidur baginda Rasulullah ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah Madinah, padahal resikonya akan dibunuh. Begitu juga Abdurrahman bin Auf yang rela mengorbankan 700 ekor untanya untuk perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kita catat juga Bilal bin Rabah, rela dia disiksa oleh tuannya, tapi dia tidak bergeming sedikit pun dalam mempertahankan keimanannya. Begitu juga Yasir dan Sumayyah, suami istri, rela mengorbankan nyawanya untuk Islam. Maka kita dilarang mencela. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang berjuang untuk Islam, yang sampai sekarang Islam itu bisa kita nikmati. Apa kata Rasulullah di dalam satu hadisnya? La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Jadi kita dilarang oleh baginda Rasulullah. Falau anna ahadukum anfaqa mislu Uhud. Seandainya kalian itu bisa berinfak sebesar gunung Uhud sekalipun. Berinfak, bersedekah sebesar gunung Uhud. Kata Rasulullah, ya, zahaban ma balagha, emas dan perak yang kalian infakkan mudda ahadihim wala nasifahu, maka kalian tidak bisa, ya, untuk mampu menyamai mereka walaupun sedikit, bahkan setengahnya pun tidak. Begitulah Rasulullah mengajarkan kita. Tidak boleh kita mencela, menghina, merendahkan, melecehkan sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berjuang memperjuangkan agama kita Islam. Yang kedua, kita dilarang memaki atau mencaci orang tua lain. Enggak boleh kita, ya. Maka Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya, inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Sesungguhnya yang termasuk salah satu dosa besar adalah melaknat orang tuanya sendiri. Sahabat heran,
Kok ada anak yang melaknat, ya, mencaci orang tuanya sendiri? Gila ya Rasulullah. Bagaimana itu ya Rasulullah? Wa kaifa yal'ana ar-rajulu walidayhi? Bagaimana anak bisa mencela, melaknat orang tua kandungnya sendiri? Kata Rasulullah, qala yasubbur rajulu abar rajulu fasubbu abahu wasubbu ammahu. Seseorang yang menghina, memaki orang tua kawannya, lalu si kawan tersebut membalas memaki orang tua yang memaki itu, maka secara tidak langsung dia telah memaki ayah dan ibunya sendiri. Tidak mungkin kalau kita umpamanya misalnya memaki orang lain, dia diam aja, pasti dia membalas. Maka orang yang seperti itu sama dia melaknat, memaki orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Dan itu termasuk dosa yang paling besar di dalam agama kita Islam. Kadang-kadang ada seseorang itu tak menyadari, karena memperturutkan emosionalnya saja. Dan orang yang dilaknat itu kan nggak tinggal diam, dia pasti membalas itu dia. Yang ketiga, dilarang kita mencela sesama umat Islam. Umat Islam ini bersaudara, ya, persaudaraan kita tuh seperti tubuh kita ini. Kata Rasul, dimisalkan macam tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini ada yang sakit, semua akan merasakan sakit. Jadilah kamu, kata Rasulullah, seperti dua tangan. Yadun. Ini dua tangan ini. Kalau tangan kiri perlu, tangan kanan bantu. Kalau tangan kanan perlu, tangan kiri bantu. Sebaliknya demikian. Kalau nanti mata kita sakit, yang ngelus tangan. Nanti giliran salam, tangan kanan. Giliran menerima tamu, tangan kanan. Tapi nanti giliran yang enggak baik-baik itu di belakang, urusannya tangan kiri. Tapi seandainya nanti giliran pakai cincin, maka tangan kanan mempersilakan kepada tangan kiri. Dan mereka tidak saling iri satu sama lain. Karena mereka punya posisi dan kedudukan masing-masing. Dan tidak merasa dirinya paling berharga, paling penting. Tidak merasa bahwa dirinya lah yang paling banyak jasa. Enggak. Inilah tubuh kita. Maka kata Rasulullah, jangan seperti dua telinga. Telinga kanan dengan telinga kiri ini berdekatan. Sampai kiamat mereka tuh enggak pernah ketemu. Jangan seperti kuping dan telinga kita ini. Enggak pernah ketemu, padahal dia dekat-dekat rumahnya. Enggak pernah teguran, enggak pernah bantu, enggak pernah nolong. Ini ibarat yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim pusuk. Memaki orang Islam itu adalah perbuatan fasik, dosa besar. Dosa besar. Mencela, ya, itu dosa besar. Melaknat, itu dosa besar kita sesama umat Islam. Sedangkan wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Kufur di sini bukan keluar dari Islam, tapi kufur kepada nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat persaudaraan. Rasakanlah bagaimana kita kalau sudah bersatu, bersaudara, mana ada kerja yang berat. Semua kerja yang berat kalau kita kerjakan bersama-sama jadi ringan. Biaya yang besar pun kalau kita kerjakan sama-sama itu jadi ringan. Maka Rasulullah membayangkan persaudaraan itu kayak bangunan kita ini, Pak. Bangunan kita ini berdiri kokoh.
di sini ada pasir, di sini ada semen, di sini ada batu bata. Ya, kalau seandainya semen bilang akulah paling berjasa, batu bata pun berkata aku yang paling berjasa mendirikan bangunan ini. Ya, pasir pun enggak mau kalah. Tetapi air diam-diam aja, Pak. Air bilang karena akulah maka kalian bisa lengket. Oleh karena itu para jamaah yang dicintai Allah, jangan kita suka merusak nilai-nilai jamaah kita, nilai-nilai persaudaraan kita. Mudah-mudahan kalau kita menyambung hubungan tali silaturahim, hubungan persaudaraan, maka dilapangkan Allah rezeki kita dan diberkahi umur dan usia kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keempat, dilarang mencela jenazah umat Islam. Orang yang sudah meninggal tuh Pak, tak boleh dicela, tak boleh diceritakan keburukannya, haram hukumnya. Tak boleh diceritakan keburukannya, haram hukumnya. Yang harus kita ceritakan kebaikannya. Kebaikan itu pun diceritakan dengan tujuan mendorong orang untuk meniru kebaikannya. Ya, makanya seorang Bilal sebagai penyelenggara fardu kifayah bagi jenazah orang yang sudah meninggal, salah satu syaratnya harus amanah. Tidak boleh menceritakan hal-hal yang buruk yang ditemukan kepada jenazah itu. Dia harus rahasiakan, Pak. Karena enggak baik. Kita pun sering dalam keluarga enggak boleh menceritakan keburukan orang yang udah meninggal. Bagaimanapun buruknya orang, Pak, pasti ada kebaikan. Ya. Jadi pandang kebaikannya, sisi-sisi yang baik aja. Maka dalam hidup ini kita selalu husnudzon sama orang. Ya, mandang baik orang dan kepada diri kita yakini diri kita ini banyak kekurangan, jangan terbalik. Kadang-kadang kita terbalik, nengok orang banyak kali salahnya, banyak kali kekurangannya, nengok awak lebih semuanya. Ini terbalik. Nengok orang tuh husnudzon aja kita, yang baik, yang bagus, supaya hidup kita ini tenang, tidak banyak dosa, sehingga nanti kita di akhirat tidak jadi orang bangkrut. Amal banyak, kalau enggak baik sama orang bisa bangkrut di akhirat. Ya. Apa hadisnya? An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qalat, berkata ia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata, jangan kamu mencela, ya, menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Amwata itu jamak, yang sudah meninggal, siapapun dia, apalagi saudara kita, keluarga kita, Pak. Maka kalau ada yang meninggal, itu yang paling berkewajiban keluarga yang mandikan. Kalau udah keluarga yang mandikan, pasti ditutup tuh rahasia, nggak mungkin dibuka-buka. Bilal itu apa tugasnya? Kalau seandainya keluarga itu sudah bisa dan mampu, dia instruksi aja. Karena yang bertanggung jawab itu memang keluarga, bukan orang lain, anak-anaknya. Ingat dulu awak pun dah dimandikan orang tua, pikul sama-sama, karena dulu awak digendongnya, dipikulnya, rasakan itu. Ya, maka kata Rasulullah, jangan kamu mencela orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah meninggal itu telah mendapatkan balasan apa yang dilakukan. Kalau dia buat baik, dibalas baik. Kalau dia buat buruk, dibalas buruk. Udah nyampe padang mahsyar, udah nyampe dia di kubur, alam kubur, Pak. Udah hitung-hitungan di situ. Ada nikmat kubur, ada azab kubur.
Kalau dia bikin baik, diberikan nikmat kubur. Kalau dia bikin dosa, diberikan azab kubur. Udah. Ngapa kita buka-buka lagi hal-hal yang buruk yang dulu dia lakukan? Enggak boleh dalam Islam. Ya. Oleh karena itulah yang diperintahkan itu kita menyebutkan kebaikannya, kecuali orang-orang kafir yang mungkin dia itu sangat membenci dengan kita. Ya, jangan tiru keburukannya. Ya. Kalau begitu, Pak, mencela, membuka aib orang yang sudah mati hukumnya sama dengan ghibah. Sama dengan hukumnya ghibah. Ghibah itu membuka aib orang. Walaupun sudah mati, itu dosa, Pak. Walaupun orangnya sudah di alam barzah sana. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kelima, apa yang dilarang? Yang kelima itu dilarang mencela makanan. Ya, nggak boleh kita menghina makanan. Kalau kita nggak mau makan, udah tinggalkan, diam. Jangan dihina, nggak boleh. Itu rezeki dari Allah. Nggak boleh kita hina makanan itu. Kalau kita nggak suka, diam. Rasulullah mengajarkan begitu. Ya, di dalam satu hadis Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali, enggak pernah dia. Ya. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Jika beliau mau, beliau makannya, dan jika tidak, beliau tidak makannya. Enggak boleh kita menghina makanan. Ya. Apabila orang menghina, mencela makanan, maka dia itu menolak rezeki dari Allah yang Allah berikan kepadanya, dan Allah tidak pernah minta balasan, Pak. Enggak pernah minta balasan. Ya. Makanya kalau kita lihat orang tua kita dulu, itu nenek kita tahu itu. Diletakkannya ada spesial garam di sebelah, Pak. Dia tahu mungkin saja apa yang dia masak itu tidak selamanya nyambung rasa dengan suaminya. Paham, mengerti dia. Diletakkannya di situ. Ya, kakek pun itu nggak pernah neko-neko. Orang tua kita nggak pernah neko-neko, nggak pernah macam-macam. Apa yang dihidangkan itulah yang dimakan. Agama mengajarkan kita demikian. Nggak boleh kita mencela makanan, menghina makanan, merendah makanan. Apalagi kadang-kadang nggak selera disepak dibuang. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Berdoalah kita kepada Allah, berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tak boleh dicaci itu adalah dilarang mencela waktu. Waktu yang bertukar ini. Waktu yang berubah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hadis qudsi. Ya. Apa disebutkan Allah? Anak Adam mencela waktu, padahal akulah waktu. Siang dan malam adalah dalam genggamanku. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Orang Arab, Pak, selalu ya mengatakan sesuatu itu dengan waktu, dan mereka kadang-kadang suka mencela waktu yang tak menyenangkan. Waktu ini kan zaman, waktu ini peristiwa. Waktu itu yang berubah itu Allah. Kalau kita mencela waktu, itu sama dengan mencela pekerjaan Allah, perbuatan Allah, ketentuan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, Pak. Waktu yang bergulir itu pasti punya tujuan dan maksud yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka kita dilarang mencela waktu itu. Yang ketujuh, kita dilarang mencela angin.
dilarang mencela angin. Ya, di dalam satu hadis Nabi dijelaskan, la tasubbur riha, jangan kamu mencela angin. Fa iza ra'aitum ma takrahuna, apabila kamu melihat sesuatu dengan angin yang kamu sukai, maka kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang dibawanya, dan kebaikan dari apa yang ditiupkannya kepadaku. Ya Allah, jadikanlah angin ini kebaikan untukku. Kalau angin ini pun kita rasa dia akan memberikan keburukan kepada kita, kita pun disuruh memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari sisi buruk angin ini, dampak buruk yang dibawanya, dan keburukan dari apa yang akan ditimpakan kepada kami. Jadikanlah angin ini ya Allah, angin yang baik, membawa yang baik untuk kami, termasuk hujan. Ya, ketika hujan turun, itulah saat doa kita dikabulkan Allah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat untuk kami, berguna untuk kami. Jadikanlah hujan ini kebaikan untuk kami. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedelapan, apa kita yang dilarang? Dilarang mencela penyakit. Makanya Rasulullah melarang kita mencela penyakit. Satu ketika dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah masuk ke rumah salah seorang sahabiah. Dia tanya, bagaimana keadaanmu? Maka dia mengatakan, lalu dia mencela dan memaki penyakit itu. Maka Rasulullah berkata, la tasumma humma fa innaha tuzhibu khataya bani adama. Jangan kau cela penyakit, karena sesungguhnya penyakit itu akan menggugurkan dosa-dosamu, kesalahanmu, ya, kesilapanmu. Kama yuzhibul kibru khabasal hadid, kayak karat besi. Itu Pak, karat besi itu luntur, dia jatuh dia. Kita tengok kadang-kadang kan besi itu ada karatannya. Karat itu dibersihkan. Bersihkan salah satunya dengan penyakit. Jangan heran kadang-kadang orang yang begitu imannya kuat dan tawakalnya kepada Allah, dikasih sakit dia baca alhamdulillah, karena dia tahu mungkin saja ya istighfar dia belum maksimal, mungkin perbuatan lain dia belum maksimal, ibadah dia lain yang bisa menggugurkan dosa, tapi mungkin dengan penyakit inilah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan kata Rasulullah, orang yang sakit itu apabila dia sabar dan ikhlas, maka gugur dosanya seperti daun-daun yang gugur dari sebuah pohon. Ya, pasti ada Pak. Allah hendak memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan berikutnya yang dilarang adalah dilarang melaknat ayam jantan. Ya, dilarang kita. Kenapa kita dilarang melaknat ayam jantan? Saya bacakan hadisnya. Mungkin selama ini kita ada yang menganggap sepele, kok ayam jantan kok dilarang, tidak boleh dilaknat. Ada apa rahasianya? Saya bacakan hadisnya Pak ya. Dari Zaid bin Khalid telah berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dika fa innahu yuqidhu lis-shalah. Kata Rasulullah, jangan kalian melaknat ayam jantan, karena ayam jantan itu membangunkan orang untuk sholat. Dibangunkannya kita Pak, wis subuh, wis subuh, wis subuh. Dibangunkannya kita. Tapi kita kadang-kadang dibangunkan sama ayam jago itu tarik selimut. Ya, dibantu sama bebek Pak. Jam 4, jam 4, jam 4.
ya, dijawab sama lembu, ini. Jadi hewan seperti itu Pak, ada maksud, ada tujuan. Kadang-kadang kita tidak tahu bahasanya, tapi Allah menjelaskan semua makhlukku ini, baik dia benda mati dan benda hidup, itu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bayangan kita itu Pak, bertasbih kepada Allah. Bayangan kita itu. Biasanya bayangan itu pasti dia sinkron dengan yang punya bayangan. Sinkron itu cocok. Kalau bayangannya bertasbih, seharusnya yang punya bayangan rajin bertasbih. Jangan bayangan bertasbih, yang punya bayangan tak pernah bertasbih dan beramal, nggak sinkron ini. Ya, untunglah bayangan itu nggak ninggalkan dia. Kalau ninggalkan dia, nggak ada bayangannya lagi. Curiga orang, ini manusia kok nggak ada bayangannya. Mungkin bayangannya protes. Dia tasbih, yang punya bayangan nggak mau tasbih beribadah kepada Allah. Yang terakhir, yang ke-10, dilarang kita mencela, dilarang mencaci berhala-berhala yang menjadi sembahan orang kafir. Nggak boleh Pak. Apa yang harus kita lakukan? Tentu dengan cara bukan memaki, mencaci, tetapi dengan memberikan penjelasan bahwa berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, dia sendiri aja nggak bisa membela, mengurus dirinya. Kenapa disembah? Tak boleh kita mencaci, tapi kita memberikan pengertian. Siapa yang melarang? Allah. Allah melarang dalam surah Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Itu Allah bilang. Jangan kita mencaci, memaki sembahan orang di luar kita. Fayasubbullaha adwan bi khairi ilmin. Karena nanti mereka memaki Allah dengan melampaui batas tanpa mereka paham. Jangan, kata Allah. Yang melarang itu Allah. Tak boleh kalian memaki, mencaci sembahan orang yang disembah selain Allah. Nanti mereka tuh balas mencaci Allah yang mereka tuh nggak paham, nggak ngerti. Bahkan kadang-kadang mencacinya itu Pak melampaui batas. Kalau udah melampaui batas itu terlalu. Ya, agama melarang. Inilah 10 hal yang dilarang oleh agama kita Islam, untuk dicela, untuk dicaci, untuk direndahkan, untuk dihina. Marilah sama-sama kita jagalah nilai-nilai persaudaraan kita, sehingga terbinalah nilai-nilai persaudaraan kita, sehingga insya Allah Allah akan menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.